warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila rabbatin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li jami'i masyayikhina wa muallimina wa mursyidina wa liman 'allamana minal muslimina wal muslimat ولوالدينا وخصوصا لمؤلفي هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kamin bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini bisa kembali kita berkumpul melanjutkan kajian kita dengan kitab Muqaddimah Hadramiyah, rabu dengan syarahannya nanti Al-Minhajul Qawim, yang insyaallah kita masuk kepada faslun fi mujibil ghusli, pasal tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Setelah selesai kita membahas tentang wudu, istinja, dan beberapa hal yang berkaitan dengan adab-adab buang air besar dan buang air kecil, maka kini kita masuk kepada taharah yang penting yang berikutnya, yakni tentang mandi wajib. Sama seperti wudu, mandi wajib juga adalah salah satu ibadah yang fardhu ain, wajib diketahui oleh setiap orang, siapapun dia, asal dia beragama Islam, maka wajib hukumnya memahami tentang mandi wajib ini. Wajib hukumnya memahami tentang mandi wajib. Mungkin kalau haji perlu banyak persyaratan untuk wajibnya haji. Nah, orang yang tak berduit, orang yang mungkin fisiknya tidak sehat, tak belajar tentang haji, tak sampai berdosa dia. Zakat mungkin untuk mempelajarinya itu perlu kepada wajibnya zakat, yakni punya uang banyak. Tapi kalau untuk mandi wajib, orang miskin pun akan wajib mandi, karena dengan keluarnya mani, kalau yang perempuan nanti dengan haid, maka akan sangat-sangat disayangkan dan bahkan haram hukumnya ada orang Islam tapi tak mau belajar tentang mandi wajib. Terkadang mungkin kalau kita lihat kajian-kajian yang disampaikan oleh para muballigh, para ustadz, itu kajian sudah Masya Allah tinggi luar biasa. Nah, kadang kajian-kajian itu sudah sampai sulit kita cerna. Nah, pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi, Masya Allah, judulnya. Kaji udah sampai entah kemana-mana, tapi mandi wajib ternyata masih belum lagi beres. Padahal mandi wajib ini adalah di antara ilmu yang keadaannya mendesak. Karena bagi seorang wanita setiap bulan pasti dia akan wajib mandi kalau keadaan normalnya. Maka oleh sebab itu, pada malam hari ini adalah kegiatan kita dalam rangka melepaskan kewajiban. Kegiatan kita untuk melaksanakan fardhu ain kita, yakni membahas ilmu yang wajib dipelajari. Mujibatul ghusli, kita baca di syarahannya, khamsatun, yang mewajibkan mandi itu ada 5. Nanti di sebagian kitab itu 6, tapi ini hanya beda hitungan saja, tapi maksudnya sama. Nah, ahaduha al-mautu, yang pertama yang mewajibkan mandi adalah mati, kematian. Maka wajiblah seseorang itu mandi apabila dia meninggal dunia.
Namun karena dia sudah tidak lagi bisa melaksanakan mandi itu dengan sendirinya, maka dia dimandikan. Maka kewajibannya bukan kepada si orang yang meninggal, tetapi kewajibannya diperuntukkan kepada orang-orang di sekitar orang yang meninggal tadi itu. Maka disebutlah fardunya sebagai fardu kifayah. Ada saja sebagian orang yang memandikannya, maka terlepaslah seluruh orang di daerah itu daripada dosa dan tuntutan. Maka ini yang pertama. Kalau ada orang meninggal dunia, wajib kita mandikan. Sama seperti hal orang yang hidup ketika mandi wajib, maka jenazah mayit yang dimandikan itu juga harus dimandikan rata seluruh air ke kulit dan rambutnya. Maka jangan sekedar disiram-siram saja, tapi juga harus tetap digosokkan tangan ke bagian lipatan-lipatan tubuhnya, telinganya, ketiaknya, mana-manalah mungkin lipatan-lipatan lehernya. Mohon maaf kepada celah atau lipatan duburnya, selangkangannya, itu harus sampai air ke situ. Maka ini yang harus dilakukan. Dan sahnya mandi jenazah atau mandi wajib ini harus memang bi fi'lil hayyi, dilakukan oleh orang yang hidup, atau bi fi'lil mukallaf, dilakukan oleh orang yang mukallaf. Maka walaupun mayit itu meninggalnya karena tenggelam, walaupun mayit itu meninggal lalu kemudian kehujanan, kalau belum ada perbuatan orang di situ, maka masih belum gugur kewajiban memandikannya. Siapa yang baru-baru ini? Eril, anak Gubernur Ridwan Kamil, meninggalnya tenggelam, udah berhari-hari pun dah termandikan. Yakin insya Allah tak ada lagi anggota tubuhnya yang belum kena air. Namun begitu dia diangkat, tetaplah wajib untuk dimandikan kembali. Kenapa? Karena kena airnya, bukan dimandikan, tapi memang basah tanpa perbuatan manusia. Maka walaupun seperti itu, tetap wajib dia untuk dimandikan kembali. Li muslimin, bagi orang Islam, Bagaimana dengan orang kafir? Bagaimana dengan orang kafir? Adakah hukum wajib memandikannya? Seandainya ada orang kafir tinggal di tengah-tengah pemukiman orang Islam, lalu dia meninggal dunia, apakah orang Islam wajib memandikannya atau apa hukum memandikannya? Kalau kafir, maka hukum memandikannya mubah saja. Hukum memandikannya itu mubah. Artinya dimandikan tak ada pahala, dan dimandikan juga tak ada dosa, sama saja. Ini untuk memandikannya. Jadi tak wajib orang kafir itu dimandikan. Tapi kalau orang Islam wajib dimandikan, dengan catatan berikutnya, ghairi syahidin, yang tidak mati syahid. Kalau dia itu mati syahid, maka haram hukumnya memandikannya. Kalau ada orang mati syahid. Syahid bimakna masyhud. Syahid itu maksudnya yang disaksikan. Para malaikat bersaksi bahwa dia adalah orang yang terbebas dari api neraka. Syahid. Atau syahid bimakna syahid, atau juga bisa syahid itu artinya orang yang menyaksikan. Karena orang yang mati syahid, dia sudah menyaksikan tempatnya di surga secara pasti sebelum dia meninggal dunia. Maka orang-orang yang mati syahid, maka ini tidak boleh dimandikan, haram hukumnya dimandikan. Kenapa? Karena setiap tetesan darah, setiap bekas-bekas luka darah yang menempel di badannya, itu semua akan menjadi fadilah, kemuliaannya nanti akan menjadi saksi atas perjuangannya untuk i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Mengingat syahid yang haram dimandikan ini adalah syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia saja. Karena syahid ini terbagi kepada tiga. Ini biar saya agak gerak lah. Dari tadi pagi, siang, malam makan terus, masya Allah. Ini biar agak gerak sedikit ngajarnya. Syahid itu terbagi kepada tiga. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid
tulisannya pakai H besar. Syahid itu terbagi kepada 3. Nah, ada yang disebut dengan syahid dunia. Syahidud dunia. Ada yang disebut syahidul akhirah. Ada yang syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia wal akhirah. Nah, syahid dunia, siapa orang syahid dunia? Ini adalah sikapnya itu di dunia. Dia di dunia diperlakukan seperti orang mati syahid. Di dunia diperlakukan seperti orang mati syahid, tapi di akhirat, di akhirat tidak syahid. Inilah orang yang syahid dunia. Di dunia diperlakukan seperti orang mati syahid, di akhirat tidak dianggap syahid. Siapa ini? Berperang bukan untuk Allah. Berperang tapi niatannya bukan untuk Allah. Nah, orang yang perang niat bukan karena Allah. Dia perang supaya dapat harta rampasan. Dia perang supaya dianggap hebat. Perang supaya dianggap orang berani. Maka yang seperti ini, nah, ini di dunia kita karena tak tahu niatnya. Niat siapa yang tahu? Dia pergi perang, kita lihat dia berjuang di jalan Allah, mati di medan perang, tak kita mandikan. Karena setahu kita dia mati syahid. Tapi di akhirat Allah tahu niatnya. Maka ini syahid dunia masih celaka. Karena nanti di akhirat akan bisa terlihat apa niat seseorang itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada syahid akhirat. Syahid akhirat ini di dunia tidak diperlakukan seperti orang mati syahid. Tidak diperlakukan sebagai syahid. Dia di dunia tidak diperlakukan sebagai syahid, dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah, tapi di akhirat, di akhirat nanti syahid. Nah, di akhirat dianggap seperti orang mati syahid. Nah, inilah yang di hadis baginda Nabi, Rasulullah bertanya kepada orang-orang, siapa yang syahid di antara umatku? Para sahabat menjawab, orang yang pergi berperang kemudian mati di medan perang. Maka kata Rasulullah, kalau hanya itu orang mati syahid, sedikit sekali orang yang mati syahid di kalangan umatku. Nah, maka di antaranya adalah orang yang mati karena melahirkan. Nah, itu adalah orang yang mati syahid. Nah, mati melahirkan. Nah, kemudian mati terbakar. Kemudian mati tenggelam. Kemudian mati dalam keadaan sakit perut, mabutun bahasa Arabnya. Kemudian mati tertimpa benda keras, mati tertimpa. Nah, dan lain-lain lagi. Masih banyak dalam hadis baginda Nabi. Termasuk orang yang mati ketika berangkat haji, orang yang mati mempertahankan kehormatannya. Maka ini tidak diperlakukan sebagai orang mati syahid.
tapi nanti di akhirat dapat jatah orang mati syahid walaupun tidak setinggi nanti ini syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia akhirat ringkasnya di dunia syahid, di akhirat juga syahid. Di akhirat juga syahid. Di dunia tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan di akhirat pun dapat jatah mati syahid. Ini adalah yang berperang untuk Allah. Mana yang tidak dimandikan? Ini tidak dimandikan, ini tidak dimandikan. Jadi ini tidak dimandikan. Karena kita nggak tahu niatnya, ini juga tidak dimandikan. Kalau tidak dimandikan, maka otomatis tidak disolatkan. Yang tidak dimandikan, maka tidak disolatkan. Inilah ketentuan orang yang mati syahid. Orang yang tidak dimandikan, maka tidak disolatkan, karena haram mensolatkan orang yang tidak dimandikan. Nah, jadi orang-orang yang mati syahid ini perlakuannya bagaimana? Perlakuannya dia dibiarkan darah yang menempel di situ. Paling kalau seandainya ada betul-betul yang tak pantas lah baru disingkirkan. Misalnya ada mohon maaf kena kotoran kuda dia atau kena kotoran unta, nah itu mungkin dihilangkan. Tapi kalau darah dari dirinya yang menempel di situ itu dibiarkan. Kafannya bagaimana? Kalau kafannya maka ditambahkan untuk menutup auratnya, tapi yang dia kenakan itu jangan ditanggalkan. Pakaiannya yang berlumuran darah. Nah, mungkin celananya yang mungkin juga berlumuran darah, itu jangan dibuka, jangan ditanggalkan, dibungkus saja dia, ditambah lagi kain, tapi itu juga tetap diikutkan. Kecuali baju perangnya, baju besinya. Kalau itu ditanggalkan karena itu berharga, kalau dikebumikan dengan itu namanya buang-buang harta. Karena mahal, baju perang, baju besi itu jadi warisan. Nah, lalu yang berikutnya adalah tidak disolatkan, karena ketentuannya yang tidak dimandikan tidak disolatkan. Nah, itu untuk syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Adapun yang syahid di akhirat saja, nah itu tetap di dunia diperlakukan sebagaimana biasa. Ada seorang ibu melahirkan anak selamat, ibu takdir Allah wafat pada saat melahirkan. Jangan tak dimandikan, tetap dimandikan. Jangan salah paham ya. Ini istriku mati syahid, tak usah pala dimandikan, biar berdarah-darah dikebumikan, itu salah paham. Nah, tetap dimandikan. Tapi dia insya Allah di akhirat nanti akan mendapatkan jatah orang mati syahid. Dahsyatnya, di dalam sebagian kitab dikatakan, seandainya itu anak lahir dari perzinahan sekalipun, itu luar biasanya penghargaan agama terhadap mengandungnya seorang wanita akan anak. Nah, walaupun dia seandainya berzina, dia sudah bertaubat, kemudian dia rawatlah anak itu baik-baik dalam kandungannya, dia lahirkan dengan perjuangan, meninggal, maka dikatakan ulama itu tetap sebagai mati syahidnya. Nah, jadi memang begitulah perempuan itu. Dalam satu hadis dikatakan, ketika seorang wanita melahirkan, maka keadaan si wanita sama seperti anak yang baru dia lahirkan. Artinya apa? Tanpa dosa. Rasa sakitnya, kita tahu bahwasannya setiap rasa sakit itu akan menggugurkan dosa. Rasa sakit seorang wanita yang melahirkan itu dahsyatnya luar biasa. Nah, di atas daya tahan kemampuan orang menahan rasa sakit. Kalau misal dibuat batas, misalnya ukuran sakit yang bisa ditahan rata-rata orang adalah 50, maka saat wanita itu melahirkan itu rasa sakitnya sudah 70 ke 80. Di atas ambang batas rata-rata orang bisa tahan rasa sakit. Makanya ketika anaknya lahir, dia pun seperti orang yang baru lahir juga. Makanya ketika dia meninggal dunia, bersih dari dosa dan dianggap sebagai orang yang mati syahid. Nah, jadi jangan takut hamil, pahalanya besar. Insya Allah hamil, bersih terus.
Nah, baik. Jadi itu tentang macam-macam orang yang mati syahid. Nah, kama yu'lamu mimma sanadkuruhu fil janaiz, nanti itu akan panjang lebarnya di bab jenazah, di bab jenazah. Nah, inilah yang wajib dimandikan. Yang wajib mandi adalah karena kematian. Baik. Nanti banyak ya ketentuan masalah mandi jenazah nih. Bagaimana dengan anak yang gugur, dimandikan atau tidak? Lahir dalam keadaan dah meninggal, lahir masih dalam bentuk segumpal darah atau segumpal daging, masih umur 3 bulan itu janin sudah gugur, udah nampak bentuknya dikit-dikit tapi belum seperti manusia. Itu wajib dimandikan kah? Wajib dikafani kah? Atau disolatkan? Bagaimana hukumnya? Masih banyak, masih panjang ngaji kita lagi. Jangan berhenti dulu. Ini masih bab nih, itu bab jenazah nanti. Nanti kalau dibahas tuh tak terbahas yang kita buat nih. Makanya sangat-sangat disayangkan orang-orang yang menghabiskan waktunya tanpa menuntut ilmu. Begitu banyak ilmu yang harus dipelajari. Berapa banyak orang salah dalam menyikapi masalah anak yang baru lahir nih, disolatkan tidak atau bagaimana? Paling tidak kita tahulah menyikapinya nanti. Kita lanjut. Wasaniha, dan yang kedua yang mewajibkan mandi adalah al-haidu, yakni adalah haid. Wanita kalau seandainya mengalami haid maka dia wajib mandi apabila darah haidnya telah berhenti, atau dalam bahasa fikihnya disebut apabila telah niqah. Niqah artinya berhenti darah haidnya. Maka seluruh wanita wajib mempelajari tentang haid, wajib mempelajari tentang mandi wajib. Nah, haid itu minimalnya berapa lama? Biasanya berapa lama? Maksimalnya berapa lama? Jangan sudah 30 hari keluar darah aku masih haid terus, itu tanda tak faham. Maksimalnya ada batas, minimalnya juga ada batas. Nah, jadi maka belum juga selesai lagi, masih banyak yang harus dipelajari. Jadi Islam ini perlu bantuan kepada orang-orang yang memang fokus dalam mempelajari agama. Kalau semua orang sudah tidak tertarik belajar agama, sementara ulamanya sudah pada menua dan bahkan sudah banyak yang wafat, siapa lagi yang nak meneruskan pemahaman ini? Habis ilmu tentang Islam ini adalah dengan wafatnya ulama, namun tak ada generasi penerusnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, tolong masukkan anaknya ke pesantren-pesantren, kirim ke Jawa, kirim ke Mesir, kirim ke Yaman, kirim kemana, supaya balik kemari bisa meluruskan umat. Nah, jangan beragama ini sesuka hatinya saja. Agama ini banyak yang harus dipelajari. Kirimkanlah orang-orang terbaik, orang-orang tercerdas untuk mempelajarinya. Nah, selalu saya ingatkan, kebanyakan orang kalau anaknya cerdas, Masya Allah, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ranking 1 terus. Ini cocoknya jadi dokter nih. Tak terpikirkan untuk menghafal Quran, tafsir hadis, fikih, usul fikih, mustalah hadis yang begitu ruwet. Nah, tapi begitu punya anak cerdas jadi dokter. Yang kedua, Masya Allah, paling tidak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD 10 besar terus. Yang ini jadi insinyur, arsitek, segala macam. Anak nomor 3 sekolah malas, sering cabut, ngelawan sama guru. Ada kok masuk pesantren aja lah kok. Bandel kan. Akhirnya pesantren dapatnya yang begitu-begitu terus. Ustadznya pusing ngurusin yang seperti itu. Yang bagus-bagusnya semua diarahkan jadi dokter ini. Tuh anak yang malas belajar, tuh anak yang malas sekolah, nggak punya minat belajar, suruh belajar nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, mustalah hadis. Jadi kalau punya anak yang cerdas cemerlang, tolonglah agama ini dengan anak-anak bapak ibu. Nah, arahkan dia. Ini cocoknya mempelajari Al-Quran, ini pelajari hadis, ini pelajari fikih, ini mempelajari ilmu yang jelimet dalam agama ini, yang butuh kepada zakat, perlu kepada kecerdasan. Bantulah agama ini. Kami khawatir kalau seandainya nanti tak ada lagi yang bisa membacakan kitab para ulama, tak ada lagi yang minat terhadap ilmu nih, bagaimana umat nanti? Mandi wajib saja tak paham, wudhu saja tak ngerti, bagaimana Allah bisa disembah dengan benar, bagaimana orang bisa sholat dengan lurus. Balik lagi kembali kemari. Jadi yang kedua adalah haid. Yang kedua haid.
pelajari tentang haid. Kalau haid keluar kemudian darah haid itu berhenti, maka wajiblah perempuan itu mandi. Ingat ketika sedang haid selalu diingatkan, yang lalu sudah kita bahas, masih ingat 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Jangan lupa diingat betul 10 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima membaca Al-Quran, yang keenam berdiam di masjid, yang ketujuh berpuasa, yang kedelapan disentuh antara pusar sampai lututnya, itu haram dilakukan oleh suaminya. Yang kesembilan tak boleh dia ditalak. Yang kesepuluh tak boleh dia bersuci dengan niat mengangkatkan hadas. Inilah 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Nah, jadi jangan sampai terlanggar. Nah, kalau ini tak tahu juga akhirnya banyak terlanggar nanti. Nah, jadi setelah dia berhenti darah haidnya, maka ada beberapa yang sudah boleh, tapi ada beberapa yang belum boleh. Ditalak sudah boleh. Nah, berwudu sudah boleh. Kemudian berpuasa juga sudah boleh. Nah, sisanya itu masih belum lagi boleh. Maka ini harus difahami bagi wanita yang sedang haid. Nah, berikutnya wasalisuha, dan yang ketiga yang mewajibkan mandi setelah yang pertama mati, yang kedua haid, yang ketiga adalah nifas. Apa itu nifas? Damun yakhruju ba'dal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Wasalisuha an-nifasu, yang ketiganya adalah nifas. Hukum wanita yang sedang nifas sama persis seperti wanita yang sedang haid. Yang 10 perkara tadi itu tetap tak boleh juga dilakukan oleh wanita yang sedang nifas. Kenapa? Karena darah nifas pada hakikatnya adalah darah haid yang terkumpul, yang tidak keluar selama dia hamil. Wanita yang normal keadaannya, biasanya ketika dia sedang hamil, dia tidak mengeluarkan darah haid. Terkumpullah itu darah, setelah anak itu lahir, maka keluarlah darah tadi itu. Makanya lama. Biasanya berapa hari, Bu? Perempuan nifas biasanya berapa hari? 40 hari. Paling banyaknya berapa hari, Bu? Maksimalnya. Nah, Bapak tahu, Pak? Ibu aja tak tahu ya kan, Pak? Apalagi Bapak? Nah, 60 hari. Biasanya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Nah, paling minimalnya berapa? Setetes. Itu pun tetap disebut darah nifas. Ada anak lahir keluar darah, nah sejam saja habis itu bersih, ya udah yang sejam itu disebut juga darah nifas. Pokoknya asal ada darah keluar setelah melahirkan, maka darah itu disebut darah nifas. Mau normal ataupun sesar, maka itu tetap disebut darah nifas. Nah, mau yang sesar pun keluar darah nifasnya. Istri saya 2 kali melahirkan harus operasi, tetap keluar darah nifasnya. Nah, maka ini harus difahami, jangan sampai tersalah. Nah, ma'al inqita'i wa nahwil qiyami ila shalah. Nah, ijma'an. Baik, jadi itu yang ketiganya. Warabi'uha, dan yang keempat yang mewajibkan seseorang untuk mandi, al-wiladatu, adalah melahirkan. Kalau ada perempuan melahirkan, habis melahirkan bersih, tak ada darah yang ikut. Perhatikan, Bu ya. Misal ada kejadian, tapi kan biasanya habis melahirkan langsung darah nifas. Lahir anak bersih, tak ada darah yang keluar, tak pakai darah nifas. Ini perempuan wajib mandi enggak? Wajib mandi. Walaupun habis melahirkan tak ada keluar darah, tetap wajib mandi. Walau alaqatan, walaupun dia keguguran, yang keluar hanya gumpalan darah calon bayi. Biasa kalau masih sebulan atau masih 2 bulan, itu masih dalam bentuk gumpalan darah, kan gitu.
jatuhlah darah nih, gugurlah darah nih, gumpalan darah tadi itu. Yang kata dokter, kata bidan, ini calon bayimu ini gugur dia. Kalau seandainya itu terjadi, maka si perempuan yang keguguran dengan darah, gumpalan darah tuh, itu tetap wajib mandi juga. Nah, wa mudghatan, atau dalam bentuk gumpalan daging, maka begitu daging tuh keluar, dia juga tetap wajib mandi, dengan catatan tidak diiringi dengan darah nifas. Kalau diiringi darah nifas, tunggu dulu, jangan mandi, nanti sekalian nunggu darah nifasnya habis, barulah sekalian itu mandi. Nah, wabila rutubatin, walaupun tanpa ada basah-basah, cuma anak saja yang keluar, tak ada basah-basahnya. Kenapa? Kalau melahirkan itu wajib mandi, kalau keguguran segumpal daging atau segumpal darah juga wajib mandi. Li'anna kullan minhuma maniyun mun'aqidun, karena keduanya itu berasal dari mani. Dikatakan di dalam hadis bahwa 40 hari pertama itu nutfatan, dalam bentuk mani. Kemudian 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah. Kemudian dalam bentuk segumpal daging baru dihembuskan ruh, kan begitu. Berarti asal daging, asal darah ini apa? Mani. Kalau ini keluar, berarti keluar mani. Paham maksudnya? Ketika melahirkan, itu berarti secara tidak langsung adalah keluar mani, karena asal anak, asal gumpalan daging, asal gumpalan darah, itu semua adalah mani. Maka kalau ini keluar, dihukumi sama dengan keluar mani. Keluar mani wajib mandi nggak? Wajib. Maka inilah mewajibkan mandinya. Jadi walaupun seandainya kasusnya seperti itu, maka ini tetap wajib mandi. Ingat, jangan salah paham. Ada wanita yang salah paham. Ketika dia bahas ini, begitu lahiran, dia bilang sama suaminya, "Bang, aku mau mandi dulu." "Loh, kok mandi? Kau kan masih nifas." "Iya, tapi melahirkan itu mewajibkan mandi, Bang. Kemarin kami udah ngaji." Ini kurang paham. Begini, kalau dia melahirkan tidak diiringi dengan darah nifas, maka iya, habis melahirkan itu udah agak enak badannya bergerak, langsung mandi. Tapi kalau dia melahirkan langsung diiringi darah nifas, atau tak lama setelahnya keluar darah nifas, maka mandinya nanti setelah darah nifasnya berhenti. Maka itu otomatis mengangkatkan hadas untuk melahirkan dan juga untuk nifas. Sekali mandi setelah nifasnya berhenti. Jangan darah nifas masih keluar dia mandi wajib. Ini salah. Sebagian lagi yang salah, bahkan ini ada seorang ustazah menyampaikan keliru. Saya pun heran, padahal dia perempuan, tapi begitu menyampaikan kok kurang pas. Kata dia, kalau darah nifas sudah keluar 40 hari, maka mandilah langsung. Nah, walaupun masih keluar, karena darah nifas itu 40 hari gitu. Ini salah. Darah nifas itu maksimalnya 60 hari. Jadi kalau seandainya belumlah berhenti, masih 50 hari, jangan dulu mandi. Nanti kalau sudah 59 hari atau 58 hari berhenti, barulah mandi. Selama darah nifas itu belum lewat 60 hari, jangan dulu mandi. Kalau belum berhenti, tapi kalau udah berhenti 1 hari pun berhenti, ya udah mandi kan. Itu tadi. Bisa paham nih yang perempuan, ini bekal bagi yang gadis, ini bekal bagi yang sudah menikah, ini mungkin sebagai penguat, sebagai pemahaman yang lebih menguatkan kalau kejadian hal-hal yang seperti itu.